guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bajul Surabaya. Kembali lagi bersama Mbah Gito Condro Wijoyo. Kali ini Mbah akan berbagi untuk mesin printing 3D. Bagaimana caranya mesin printing 3D itu melakukan auto cutting ya guys. Mesin 3Jet Max Landscape 3D Printing melakukan self auto cutting dia saat start proses printing guys. Dia beberapa software yang 2016 ke atas, produksi 2016 ke atas, dia auto self cutting the plate ya guys ya. Sebelum print dia langsung auto cutting plate guys ya, seperti di video ini. Pada saat start, nah ini kan dia start, proses start dia sekarang 3Jet Max di video ini ini yang sekarang Mbah share, Mbah lakukan adalah auto cutting, self auto cutting ya. Kita lihat prosesnya, self auto cutting ya guys ya. Nah kita lihat ini sekarang prosesnya dia masih start program. Nah dia sudah tes temperatur, tes temperatur. Oke. Nah, sekarang saya prime fuse guys ya, prime fuse support jet, prime fuse support jet. Sebelum cutting, prosesnya pertama temperatur dulu, all temperatur down, temperatur as well, continues the next, prime fuse the support jet. Nah, ini sudah auto SOP 3D printing Solscape 3Jet Max ya guys ya. Ini sebelum melakukan printing dia langsung tes all the hardware is done, semuanya bagus sesuai SOP nya, baru dia akan start job printing ya. Sekarang lagi prime fuse support jet guys. Berbeda kalau dengan T76 sebelum kita melakukan printing, kita melakukan self prime view, kita melakukan manual prime view. Ada plus minusnya. Kalau auto kita masukkan job, tinggal udah jalan sendiri. Kalau kita self prime view kita bisa mengontrol mesin itu sendiri. Kalau ini, kalau misalnya ada error, kita tidak bisa mengontrol, karena yang mengontrol semuanya sistem guys ya. Kita hanya meminim error itu sendiri. Tapi kalau T76 kita bisa mengontrol semuanya. Ini support masih tes guys ya, supportnya masih tes, Oke, kita ini sekarang proses testing di paper tip ya guys ya. Support sekarang tes. Setelah preview dia akan self test untuk mengecek with the camera, the output, the wax in the support pass or not, keluar atau tidak, lulus atau gagal. Setelah lulus lanjut prime pure with jet guys ya. Prime pure with jet, sekarang posisi prime pure with jet. Sekarang posisi prime pure with jet guys ya. Oke guys, Mbah sekali lagi mengingatkan, tidak bosan-bosannya jangan lupa like, share, and comment guys ya. Yang penting subscribe. Terima kasih. Nah ini sekarang lagi proses fire guys. Setelah prime pure dia dites gagal, dia akan melakukan fire, wipe, dan tes lagi. Setelah fire, wipe, tes lagi, baru dia oke. Ini yang buit guys ya, ini yang buit tadi prime pure. Terus habis gitu otomatis
dia ambil cupnya, dia ambil tutup headnya di decouplenya, terus ini melakukan fire, self fire. Setelah dia preview, ambil tutup, dia langsung otomatis fire dan tes. Jika tes bagus, dia akan lulus atau pass. Oke, kita wait. Iya kan, ini sedang melakukan tes and screening the camera. Screening the camera for the knob. This is output pass or fail. Oke, kita wait. Yang temperatur oke, support jet oke. Sekarang tes build jet atau build bring head. Ya guys, build bring head, build jet is same, sama saja. Oke, kita wait. Kita tunggu tesnya berhasil atau tidak, pass or fail. Oke, kita tunggu wait the test. Result the test is pass. Oke, support jet sudah selesai preview, fire, wipe and test. The camera is screening and result is good, pass. Sekarang the next continue, lanjut untuk auto cutting the plate guys ya. This is processing all auto because the machine must be manual cutting before start, but this is not manual cutting. This is all machine doing self and auto all. Kita cuma masukkan job lewat flash disk atau lewat LAN internet, mesin langsung start automatic all ya, proses semuanya. Kalau biasanya kita sebelum start itu ini proses screening the plate ya guys ya. Ini proses biasanya kalau kita belum start itu cutting dulu guys ya, di beberapa mesin trijet maupun trijet yang all itu. Tapi yang versi baru itu tidak bisa di cheat ya guys ya, dia sudah sama pabrik sudah auto semuanya. Karena kalau di cheat plate-nya tidak akan berkurang sama sekali, tapi kalau sudah auto ini plate-nya lama kelamaan habis ya, biasa guys. Sekarang ini yang di video ini yang sekarang dilakukan mesin adalah proses sekarang screen the barcode ya guys ya. Kamera membaca barcode ya guys ya. Kamera the read barcode, kamera screen read the barcode in the plate ya guys ya. Ini sekarang yang dilakukan adalah kamera membaca barcode-nya. Nanti kalau barcode-nya pas, lulus, bisa dibaca, dia akan continuous auto cutting. Tapi kalau gagal, dia akan suruh masukkan manual barcode atau kamera tidak bisa membaca. Kenapa kok tidak bisa membaca? Bisa jadi barcode-nya rusak atau tidak kebaca atau kotor ya guys ya. Dibersihkan pakai atembat, pakai alkohol, dimasukkan lagi atau diganti plate baru atau plate yang lain, ataupun dimasukkan secara manual guys. Itu caranya untuk supaya cuttingnya bisa continuous auto cutting guys ya. Tidak lupa Bang ingatkan lagi guys, jangan lupa like, subscribe, share and comment guys. Thank you. Oke, ini sekarang mesin posisi lagi scan barcode. Agak lama guys, karena scan kalau misalnya cepat bisa jadi barcode-nya bagus, tapi kalau agak lama ada dua kemungkinan, bisa dipastikan lulus, bisa dipastikan gagal. Kita tunggu barcode-nya lulus atau gagal ya guys ya. Lulus atau gagal, scan barcode-nya lulus atau gagal. Kita tunggu barcode-nya, scan barcode-nya. The position camera is screening the barcode on the plate for purpose to auto cutting automatic, self cutting automatic.
but now the positions still the screening the barcode, because more time can barcode dirty or barcode is broken. The solution, the one, clean the barcode. If still found, the replace, change plate with the other plate or the new plate, or the change only barcode with barcode the on the backing the wax. Nice. Now barcode is fine. Kamera tidak bisa deteksi, maka keluar seperti ini. Barcode deteksi barcode gagal. Makanya kita lihat barcode di plate, kita masukkan secara manual, guys. Ini caranya untuk memasukkan barcode secara manual. Ini Mbak kasih tutor juga memasukkan barcode secara manual, guys. Ini tutorial input barcode manual. Nah, sekarang yang Mbak lakukan adalah memasukkan barcode secara manual. Kita lihat nomor barcode-nya, kita masukkan secara manual di sini. Langsung kita apply, guys, atau kita klik checklistnya, apply, guys ya. Kita masukkan secara manual. Barcode-nya adalah 43699 4369966. Langsung kita apply. Langsung dia continuous the cutting, ya, continuous the untuk deteksi ketinggian plate-nya. Setelah barcode deteksi terdetek ataupun diinfo secara manual, mesin akan mendeteksi dia secara auto ketinggian plate-nya. Ini sangat smart ya, guys, smart mesin ya, guys. Ini adalah smart mesin yang bisa mengetahui ketinggian plate-nya. Dia maju mundur itu secara horizontal. Kalau di video dia kelihatan left and right, dia gerak terus. Itu untuk checking the hiking the table, untuk mengecek ketinggian table atau ketinggian plate ya, guys. Ya, secara otomatis jika sudah lolos, tidak nabrak, dia akan langsung continuous. Dia akan save right on the plate. Dia akan menulis di plate, menulis untuk diagonal. Biasanya kita manual pakai pensil SD 76 ataupun 3Jet Max yang belum auto, kita bisa biasanya melakukan secara manual tes pakai pensil. Tapi kalau ini dia sudah auto save writing, guys ya. Secara diagonal dia cek auto save writing atau secara otomatis menulis di atasnya papan plate. Apa tujuannya? Untuk mengetahui plate itu rata atau tidak setelah di cutting, guys ya. Setelah ditulis dia di cutting. Nanti kalau masih ada tanda merahnya, dia berarti belum rata. Kamera membaca, oh ini masih ada tanda merah, nanti dia akan cutting otomatis lagi, guys ya. Itu dia, ini smart mesin, guys ya. Smart mesin 3Jet Max 2 smart mesin, guys ya. Dia smart untuk melakukan all safe walking, guys ya. Prepare all automatic prepare, mulai dari prepare jet, prepare breathe, and auto cutting the plate, auto cutting the table, adjustment the table, temperatur semuanya sudah auto. Ini mesin smart mesin, guys ya. Dia sudah melakukan secara auto semua. Ini sangat mempermudah user, guys ya. User tinggal masukkan job via flash disk atau via LAN internet. Mesin sudah tinggal start, tinggal nanti lihat online. Kalau sudah finish down, kita tinggal ambil job, masukkan lagi, start lagi, guys ya. Ini jika tidak ada violet atau tidak ada issue atau tidak ada error, guys. Kalau ada error gimana? Kalau ada error harus di maintenance. Kalau dia maintenance apa? Kalau dia maintenance ya error terus, print tidak akan selesai. Itulah kelemahannya jika mesin auto working. Saya sudah auto semuanya. Kalau manual emang kita pantau terus. Kalau ada error dikit ya kita adjustment, kita resum lagi bisa. Tapi kalau auto tidak bisa, harus di replace, di adjustment. Kadang-kadang tidak akan mau, tidak akan resolve, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya harus diganti.
Solusinya apa? Replace ya guys. Tapi kalau yang manual bisa di adjustment, sedikit adjustment sudah bisa. Tapi kalau yang auto harus replace guys ya. Replace dengan part yang lain atau dengan part yang baru guys. Oke, ini masih setelah kita masukkan manual guys, dia masih deteksi kamera, terus deteksi setelah dia nulis secara diagonal, dia kamera membaca diagonal itu ada apa enggak, ketinggian, tes ketinggian juga. Kalau dia gagal berarti harus diganti plate guys ya, dengan plate yang lain ataupun dengan plate yang baru guys. Still waiting the camera job white at the moment. What happened this machine because this white, apa yang terjadi di mesin ini? Kita tunggu, kenapa dia masih berkutik-kutik saja di pojok itu. Kameranya masih membaca-baca, tetapi kok tidak detect. Kita wait, what happened? Kita tunggu. Oke, I want to greeting. Saya akan menyapa the brother in the worldwide, in the India, Turkey, Europe, Asian. Di spesial do Italia, USA, Aussie, Thailand, Hong Kong, Singapura, Thailand, terutama Thailand, Hong Kong, China, India, Turkey, and America, Italy, and Europe, Asia, all my brother in the worldwide use this machine. God bless you all, and please like, subscribe, comment, and share. Thank you, brother in the worldwide. Okay, brother, still white. What happened the machine? Because auto cutting, plating, not cutting. Already white, the more moment, but still screening kamera string right. What happened? Kita tunggu kenapa, apa yang terjadi. Kita tunggu apa yang terjadi. Kamera masih membaca. Oke guys, kita tunggu. Oke, sambil nunggu guys, Mbak mengingatkan di mana kita. Welcome back to channel Bajul Surabaya, kembali bersama Mbak Gito Condrowijoyo guys. Ojo lali guys, like, subscribe, and comment, dan ojo lali dibagi guys. Terima kasih, matur suwun, thank you. Sambil nunggu mesinnya, apakah yang terjadi? What happened? Dia pause sendiri. Kita resume. Dia tidak berhasil cutting. Kita resume guys. Ini dia tidak berhasil, mesin tidak berhasil auto cutting, dan dia melakukan pause. Oke, Mbak coba sekali lagi resume. Apa yang terjadi? Oke, Mbak tidak padam semangat, Mbak paksa ini mesinnya. Dia sudah tidak mau, dia nyerah. Dia pause. Kemungkinan kamera tidak detect. Oke, Mbak lanjut resume. Kita pastikan sekali benar tidak detect, kita resume satu kali. Kalau ini kita lakukan, kalau ini di tahap maintenance guys ya, tidak urgent atau apa. Tapi kalau urgent jangan di resume, langsung ganti guys ya. Saran Mbak, kalau emang nggak urgent langsung ganti. Kalau emang ada plate yang lain langsung ganti. Tapi kalau cuma satu plate ya nggak apa-apa, coba resume. Namanya apa ya, ya coba berarti atau siapa ngerti bisa gitu ya guys ya. Tapi secara teknik jika pengen cepat optimal, kerja optimal cepat, ya harus prepare yang banyak. Gak bisa langsung ganti, gagal ganti gitu guys. Ganti apa? Ganti plate yang lain. Nah, plate ini diapakan? Plate ini di maintenance. Caranya diganti barcode-nya atau dibersihkan barcode-nya guys ya. Dibersihkan pakai barcode, pakai cotton bud, dicelup pakai alkohol 70% atau 60%.
kita lap bagian barcode atau langsung ganti barcode-nya. Dimana mendapatkan barcode yang baru itu biasanya di packing, di pack ya, kayak starter pack, di pack bahan-bahan yang lama tapi yang keluaran lama. Kalau yang baru tidak ada, sudah tidak ada. Yang lama-lama itu makanya disimpan barcode-nya itu diambil, disimpan. Itu fungsinya apa? Untuk menggantikan semua barcode yang hilang atau yang rusak. Kita gunting sesuai posisinya baru kita tempel, guys. Itu fungsinya barcode yang ada di tempatnya lilin. Atau jika Anda Anda saat beli wax itu loh, guys, saat beli wax baru, saat beli pack baru, saat beli bahan baru, itu di packingnya itu ada barcode. Itu biasanya banyak, satu pack itu ada beberapa lembar barcode, itu diambil. Itu kalau yang lama ada. Kenapa yang lama ada? Karena dulu bahannya waktu mau start job, waktu masukkan itu auto scan barcode, guys. Jadi waktu masukkan bahan di tank itu kita harus masukkan barcode. Makanya barcode-nya ada 10. Jika bahannya ada 10, maka barcode-nya ada 10. Karena setiap masukkan satu stick kita harus mengetik barcode, guys. Entah kenapa semakin kesini produk-produk yang terbaru USA di Soliscape sendiri sudah tidak ada barcode-nya. Mungkin banyak komplain dari customer karena terlalu kurang efisien atau kurang efektif, terlalu lama, maka mungkin komplit bahan saja kok di barcode itu. Jadinya sampai sekarang kalau bahan sudah di-cheat alias sudah di bypass oleh pabrik, sistemnya sudah di bypass, maka tidak membaca barcode lagi. Sekarang tinggal nambah aja, buka tank tinggal nambah gitu, tinggal white suhu tercapai resume. Kalau tidak mau nunggu suhu tercapai ya jangan sampai suhu turun. Kalau nambah jangan satu batang tapi dipotong jadi 2, namanya dikit-dikit supaya suhu tidak turun, atau jadi 2 pun dipotong lagi jadi 1/4 gitu ya, guys. Itu supaya temperatur tidak turun, guys ya. Anda ngerti, guys? Kalau ngerti syukur, kalau nggak ngerti komen-komen, guys ya, nanti Mbak akan menjawab ya, guys. Untuk operator atau praktisi ataupun pemilik user Trijet Max, kalau Anda bingung tolong komen-komen, guys ya, dengan senang hati Mbak akan menjawab pertanyaannya satu persatu dengan sesuai dengan kemampuan Mbak. Kalau Mbak bisa Mbak jawab, kalau tidak bisa Mbak akan cari tahu, guys. Senangnya berbagi, guys. Oke, guys, kita melanjutkan lagi. Ini kenapa mesinnya kok belum selesai auto cutting, guys? Apa yang terjadi? What happened? Kita tunggu, guys. Kita tunggu kenapa kok plate-nya tidak cutting. Oke, guys, yang kedua kali plate-nya minta masukkan barcode secara manual. Fake plate biji sedang bermasalah, guys. Oke, sekalian, guys ya, anggap aja Bang ngasih tutorial masukkan barcode, guys. Jika gagal caranya masukkan barcode secara manual seperti ini, guys. Kita lihat nomornya, nomor barcode di plate. Kita masukkan satu persatu secara manual, guys. Oke, guys. Ini setelah selesai kita play. Tunggu lagi kamera melanjutkan seperti tadi. Melanjutkan write otomatis diagonal. Dia melanjutkan menulis otomatis secara diagonal. Tujuannya untuk mark ya, guys. Tujuannya untuk menandai plate-nya itu rata atau tidak. Oke, guys, kita tunggu. Kita tunggu plate-nya rata atau tidak. Itu, guys, ketinggian, guys ya. Ini smart mesin, guys ya. Soliscape number 1 in the world. Soliscape itu nomor 1 di dunia. Resolve the better solution. Resolve the better in the world. Smooth, very smooth, number 1 in the world wide. Soliscape itu hasilnya terbaik di dunia. Kehalusannya terbaik di dunia. Ketepatan micro settingnya terbaik di dunia, guys ya. Bukannya berlebihan, tapi memang benar Soliscape itu memang mesin terbaik di dunia.
Soliscape paling banyak digunakan di mana? Eropa dan Asia. Di Eropa, Italia, USA dan sekitarnya itu banyak. Turki banyak sekali user Soliscape guys ya. Pabrik-pabrik atau industri terutama di berlian, gold, jewelry itu semuanya memakai Soliscape dibanding dengan mesin yang resin guys. Kenapa? Karena kalau sudah tahu kualitas Soliscape dan tahu maintenance, dia akan tetap bertahan di Soliscape guys ya, kecuali memang orangnya tidak telaten guys. Kebanyakan yang menyerah memakai Soliscape orangnya tidak telaten, atau orang ke susu tidak sabar, tidak telaten. Makanya tidak telaten, dia tidak telaten apa? Tidak mau mengerti kalau proses kerjanya gimana, tidak mau ribet, maunya kerja selesai. Meskipun Anda beli mesin sekuat apapun, ya pasti rusak guys. Pasti ada waktunya, momen-momen rusak pasti. Semahal berapapun, setahan apapun, tahan pukul apapun, pasti ada momen-momennya dia harus di maintenance dan harus keluar biaya dan rusak. Pasti karena itu mesin. Sambil menunggu guys ya, di kelas Asia di mana yang terbanyak? Di Thailand guys ya. Di Thailand itu banyak pelaku jewelry yang menggunakan Soliscape. Itu banyak. Thailand, Asia, Thailand itu sangat banyak. Thailand, Myanmar, Kamboja. Thailand itu membawai wilayah Myanmar, Kamboja, dan pokoknya Thailand dan sekitarnya, daerah-daerah situ yang mengcover dari Thailand guys ya, distributornya. Kalau di Hong Kong, China, Hong Kong yang mengcover Hong Kong dan China itu distributornya sendiri-sendiri. Jepang itu juga. Korea itu. Kemarin waktu pertemuan itu juga banyak sekali dari India. India juga banyak sekali. Ketemu dari perwakilan India, Hong Kong, Korea, Jepang, Thailand, China, Turki juga ikut di wilayah Asia, Turki guys. Banyak sekali pelaku Soliscape guys ya, banyak sekali di dunia itu. Kalau dibilang Soliscape itu printer number one atau terbanyak. Tapi kalau di Indonesia sendiri dulu pernah menduduki nomor 1. Setelah keluar resin yang murah-murah tergeser, tapi lama-kelamaan yang sudah memakai solid ya kembali lagi ke solid, karena resin itu hasilnya tidak akan stabil. Sebagus bagaimanapun bagus Anda, jika resin pasti hasilnya nanti porosity. Jika selesai di casting, dipoles ya pasti bolong, poles pasti porosity, nanti repair lagi, tidak akan selesai dan mengulang-ulang waktu. Kalau mau ribet di repair ya tidak apa-apa pakai resin, tapi kalau mau fix cepat dan tidak mau ribet pakai Soliscape. Tapi emang ribet di maintenance mesinnya, karena mesinnya emang sedikit ribet. Kalau di resin mesinnya nggak begitu ribet, tapi ribet di finishingnya. Ya wis 50-50 gimana ya, terserah pilihan di customer ya guys ya. Kalau semuanya pilihan di customer, enaknya yang mana ya guys ya. Semua pilihan di customer, di user, di pelaku, di praktisi ya guys ya. Kalau mereka enjoy di sini ya monggo, enjoy di sini yang monggo gitu. Tapi ada beberapa kelemahan dan kelebihan. Karena apa? Kalau yang pakai Soliscape ya pasti fix, hasilnya dia presisi sesuai konsep utama. Tapi kalau pakai resin hasilnya sudah wis berubah-ubah, apalagi nanti sudah banyak repairnya, nanti bisa jadi modelnya sudah berubah, ukuran batunya juga berubah, dan hasilnya tidak sesuai konsep utama. Nanti akan ada perubahan, itu kelemahannya guys. Sudah tidak sepresisi pertama ngeprint karena sudah banyak repair. Oke guys, itulah kelebihan dan kekurangannya. Nanti mungkin ada kekurangan dan kelebihan lagi, silakan komen-komen di bawah guys. Ini masih berkutak-atik. Tadi sudah masukkan manual barcode yang kedua kali.
Sebenarnya ini Mbak mau ganti, cuma ini kan Mbak mau ngasih sekaligus mau ngasih tutorial bagaimana masukkan barcode secara manual guys. Makanya Mbak memberikan video